Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kalian semua. Kemudian berharap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun pembelajaran dari jarak jauh. Oke, sudah siap untuk belajar dengan Budian, belajar bahasa Indonesia? Yuk, kita simak materi pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, ya, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Jadi nanti Budian akan membahas tentang pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, kemudian cara menulis teks non-fiksi, jenis teks non-fiksi, dan contoh-contoh dari teks non-fiksi. Oke, kita simak pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Budian ingin bertanya, siapa yang sudah paham atau mengerti tentang apa itu teks non-fiksi? Ya, jadi di sini teks non-fiksi itu artinya teks yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya itu masuk akal bagi pembacanya. Jadi ini kejadian nyata, kejadian real ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pengertian dari teks non-fiksi. Nah, setelah tadi kalian memahami pengertian tentang apa itu teks non-fiksi, sekarang kita akan pelajari tentang ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri teks non-fiksi? Ciri-ciri yang pertama yaitu tulisan non-fiksi berupaya mencapai taraf objektif ya yang cukup tinggi dan membuat pembaca itu tertarik. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda, cukup makna tunggal. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya berbentuk kalimat populer seperti skripsi, kemudian ada artikel, ada makalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri yang keempat apa? Ciri yang keempat, tulisan non-fiksi menyerukan nalar pikiran para pembaca. Jadi ada 4 ciri dalam teks non-fiksi. Siapa di antara kalian yang mau belajar menulis teks non-fiksi? Sebenarnya mudah, tetapi sebelum kalian belajar menulis teks non-fiksi, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan atau cara-cara yang harus kalian perhatikan. Apa saja sih cara-caranya? Ada 5. Yang pertama, kalian harus menentukan temanya dulu. Tema dari teks non-fiksi yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuannya. Tujuan dari membuat teks non-fiksi itu apa? Kalian tuliskan dulu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisa data. Kalian kumpulkan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Kemudian kalian analisa data tersebut. Kemudian yang keempat, kalian membuat kerangka pikiran atau kerangka karangan. Ya, jadi menuliskan inti-intinya apa dari tujuan kalian menuliskan teks non-fiksi. Dan yang kelima atau terakhir, nah, kalian menyusun paragraf tersebut menjadi satu kesatuan isi dari teks non-fiksi yang kalian tulis. Nah, itu adalah cara-cara untuk menulis teks non-fiksi. Setelah kalian mengetahui tentang cara-cara membuat teks non-fiksi, sekarang kalian tentukan dulu jenisnya. Ada 2 jenis dalam teks non-fiksi.
Yang pertama, teks non-fiksi murni. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif. Bu, apa bedanya teks non-fiksi murni dan kreatif? Nah, di sini teks non-fiksi murni itu merupakan buku atau karangan yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Sedangkan teks non-fiksi kreatif berawal dari data otentik yang kemudian pengembangannya berdasarkan imajinasi, ya, seperti contohnya itu puisi, kemudian novel. Itu adalah dua contoh teks non-fiksi kreatif. Sekilas di dalam penjelasan tentang jenis teks non-fiksi itu sudah ada contohnya, tapi di sini Budian akan ulang kembali. Apa saja sih contoh-contoh dari teks non-fiksi? Untuk teks non-fiksi murni itu ada biografi seseorang ya, kemudian tentang sejarah Indonesia, kemudian tentang skripsi, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk teks non-fiksi kreatif itu ada puisi, ada novel, dan lain-lain. Oke anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang apa itu pengertian teks non-fiksi, kemudian ciri-cirinya, bagaimana cara membuat teks non-fiksi, jenis teks non-fiksi, dan contoh dari teks non-fiksi. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Budian sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang teks non-fiksi. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Salam sehat, sampai ketemu pembelajaran selanjutnya.